Tapi menurut Madu Bule yang mencabut nyawa Yesus itu iblis. Nah, itu kan menurut Iya. Tapi yang mencabut nyawa Yesus siapa tuh? di dalam kekristenan, tapi Hmm. Yesus mengarahkannya untuk mendapatkannya. Siapakah Biasa. dia Oh. sehingga dia dengan sangat yakin Oh, jadi dia mengatakan rela menyerahkan ya Pak Yesus, bukan iya dicabut. dengan Dia rela. rela menyerahkan. Dia serahkan Iya, kepada untuk siapa? mendapatkan kembali. Dia Apa? serahin. Jadi dia serahkan kan 3 hari. Dia yang megang 3 hari ini siapa? Begini. Ya Itu begini. yang tidak tertulis di dalam Dia Alkitab. tertulis ya. Karena Cuma menyerahkan saja, nggak tahu dia serahkan kemana. kan Jadi sudah di sini pasti ada, dengan ucapan iman ya, kalau sudah pernah saya pasti singkat Pak sudah. Yusuf, di sini ada sertiwa. Sertiwa ngerti nggak? Iya apa? Ngerti nggak sertiwa? Enggak. Serah terima nyawa. Logika. Bukan Tuhan Anda Pak Yusuf menanyakan pernah mati logika. nggak? Iya, Pernah bentar mati. dulu. Pernah Oke, mati. pernah mati. Masuk akal nggak Tuhan pernah mati? Masuk akal. Wah, coba di mana letak Karena itulah kemasuk akalannya? dikatakan Oke, dialah aku kebangkitan. Dengar dulu. Oleh karena itu dikatakan dialah kebangkitan. Oke, Tuhan Maha Kuasa tanpa nggak? mati, maka Bentar. tidak mungkin ada kebangkitan. Oke, Tuhan Maha Kuasa nggak? Kita logiknya kita kunci di sini dulu. Iya, bentar. Ketika Oke, Anda oke, mengatakan oke. logika. Jadi gini, kalau kita bicara tentang Tuhan, lalu akal kita mencoba merasionalisasikan Tuhan. Yang pertama, rasional. catat, Oke. Tuhan itu Maha Kuasa. Betul tidak? Oke. Tuhan itu zatnya Iya. transenden. Setuju Itu tidak? menurut Anda. Loh. Saya tidak mengenal zat. Apa zat itu? Oke, bukan zat. Hakikatnya transenden. Setuju tidak? Juga imanen. Tidak pernah di dalam kekristenan. Oke. Kok tertawa? Ini Tuhan diterangin. itu Oke, transenden diam dulu. juga imanen Ya. di dalam kekristenan. Ya, di dalam kekristenan. Yang mana Ya. keimanan Bapak ketika dirasionalisasikan menggunakan akal itu tidak masuk akal. Akal Sangat itu logik. berbicara Tuhan itu Maha Kuasa. Oh tentu. Oke. Al-Quran pun juga menjelaskan. Bahkan kitab-kitab yang termaktub di dalam kitab Bapak itu juga menjelaskan. Allah itu tidak pernah mati. Allah itu tidak takluk dengan maut. Sedangkan keimanan Bapak yang baru disahkan waktu Kanseldon itu bertentangan dengan rasionalisasi akal dan kitab Bapak itu sendiri. Lalu yang Bukan kedua, belajar. hakikat Tuhan itu pasti transenden. Sesuatu hakikat yang transenden itu kalau memiliki suatu keimanenan itu bukan transenden lagi. Teorinya begitu. Oke. Karena transenden Oke. itu berbanding terbalik dengan keimanan. Bentar, tunggu dulu Betul. 1 menit. Terus. Selanjutnya ketika Bapak juga mengatakan dan menyepakati bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, lalu Tuhan itu bisa mati, di mana letak kekuasaannya? Mana bisa Tuhan yang Maha Kuasa itu mati? Coba tolong cermati menggunakan akal budimu. Jangan hanya imanmu itu buta banget. Baca kitabmu. Oke, sudah. Oke, saya tanggapi tentang transenden dan imanen. Apakah di agamamu juga menolak tentang imanennya Tuhanmu? Bahwa Allah itu sedekat urat lehermu? Berarti Anda tolak itu? Jelas. Anda menolak itu? Kalau Tuhan, oke, ku jelasin nanti. Bukan. Berbicara tentang Tuhan bagaimana tidak imanen. konsep. Tuhan tidak imanen. Oke. Ketika itu berarti pernyataan-pernyataan tentang Tuhan yang dekat itu sangat ditolak. Betul? Apakah Islam mau setuju seperti itu? Enggak ditolak, lanjutkan aja. Ya, nanti jadi ku jawab. Jadi bagaimana? Oke, udah. Bagaimana bisa Udah mengatakan itu? Tidak, bukan kita langsung TikTok supaya tahu pengajaran mana yang bisa Oke, nah, logik atau biar tidak. ku jelasin. Saya kunci dulu tentang ini. Subhat. Oke. Yang pertama, perlu teman-teman ketahui ketika berbicara tentang Tuhan, hakikat ataupun zatnya itu pasti transenden. Nah, ketika Tuhan transenden itu nggak mungkin Tuhan itu jadi imanen. Itu yang pertama. Terus Pak Yusuf mencoba mengais-ngais subhat yang sudah lama kita jawab bahwa, oh Tuhan itu sedekat urat nadi. Emang apa pengertian Pak Yusuf tentang ayat itu? Coba. Jangan-jangan Pak Yusuf membawakan ayat itu nggak paham. Berapa pengertian Pak Yusuf tentang ayat itu? Berarti sangat dekat. Tuhan itu ya, sangat coba dekat. jelasin secara ringkas saja pengertian Pak Yusuf tentang ayat. Iya, Tuhan itu sangat dekat. Bagaimana dia jadi transenden? Pak Yusuf jangan-jangan nggak tahu transenden ini.
Transenden itu sesuatu yang melampaui, yang jauh apa. Jadi kamu pikir apa? Oke, nah sekarang aku jelasin tentang ayat bahwa Tuhan itu sedekat urat nadi. Nah, hal itu kami umat muslim, bahkan sekte manapun nggak pernah menanggapi, oh bahwa Tuhan itu berada di dalam urat nadi kita. Tidak. Aduh, Tetapi itu siapa yang kemuliaan bilang begitu? Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan itu yang menyertai kita dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Oke, dimanapun kita berada, dekat enggak? Logika semudah ini saja enggak ngerti. Saya jawab. Dimanapun barangkali. kita berada, dekat enggak itu? Iya dekat, kemuliaannya perlu sudah, digarisbawahi. Sudah Tetapi belajar benar. lagi bukan tentang ini. hakikatnya. Oke, sudah ya, sudah terjawab ya. Oke, nah jadi di sini Pak Yusuf mencoba apa ya, kekacauan dalam logika itu ditampakkan oleh Pak Yusuf di sini. Yang pertama, Kamu ketika sudah kita berbicara, dijawab. ya tunggu dulu. Sudah. Ketika kita berbicara bahwa kemuliaan atau kehadiran Tuhan itu ada di dalam kita, bukan berarti hakikatnya Tuhan itu atau eksistensi Tuhan itu ada di dalam kita. Contoh nih, nah kehadiran Goldian itu selalu hadir di mana ketika ibunya itu jauh bersama Goldian. Kehadiran orang tua Goldian itu selalu hadir, walaupun antara jarak Goldian dengan orang tuanya itu jauh. Sekarang saya merantau, tetapi saya merasakan kehadiran orang tua saya. Bukan berarti eksistensi orang tua saya itu berada dekat dengan saya. Nah, ketika menyimpulkan bahwa eksistensinya itu juga berada dekat dengan saya, maka itu logika yang kacau. Itu logika falasi namanya. Nah, ketika Tuhan berbicara, ya, let me finish, tunggu. Ketika Tuhan berbicara, ya, mengistilahkan bahwa dia itu dekat dengan urat nadinya. Kita umat muslim memahami bahwa kemahahadirannya, sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan itu berada di kita. Nah, kalau gitu Sudah. dikatakan imanen, berarti logika Pak Yusuf kacau. Sekarang kita berbalik kepada konsep ketuhanan umat Kristen yang menurut Pak Yusuf itu dapat dirasionalkan dengan akal. Pertanyaannya sampai sekarang akal mana? Coba akal manusia mana yang menganggap bahwa Tuhan itu pernah mati, pernah jadi mayat, dan disembah Oke. dalam rupa mayat? Oke, Jawab. sudah. Oke, sudah. Itu jawabannya itu gampang, sangat Iya, mudah. Bahkan saya sudah bahkan jawab. itu. Jawab. Oke, pertama Anda harus sepakat dulu bahwa konsep transenden dan imanen harus diterima dalam penjelasan akan Tuhan. Dan itu sudah menggugurkan argumentasi Anda. Kedua, menjawab itu ya jelas, Iya, logika, letak simpel. kegugurannya mana? Ya, sudah Jangan tadi normatif, dikatakan. jelasan secara spesifik. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah ada bersama dimanapun kita berada, berarti dekat dengan kita. Pak Yusuf paham Itu nggak menggugurkan analogi yang itu. saya buat? Jangan dulu. Ketika Oke, saya jangan sekarang dulu. mungkin di Medan, terus orang tua jangan saya dulu. di Surabaya, ya tunggu dulu, Pak Yusuf nggak Kamu paham analogi yang saya buat. berpikir Nggak, bahwa nggak, Tuhan itu seperti orang Ya, begitu. Saudara Yusuf. Nah, ini analogi yang mungkin tidak 100% mewakili. Tetapi Iya. analogi sederhana ini semoga saja dapat diterima oleh kapasitas otak Pak Yusuf yang mungkin resultantenya jauh di bawah gampang. 0. Oke, Contoh baik, gini, saya sekarang di Medan, orang tua saya di Surabaya, tetapi saya merasakan kehadiran dan kasih sayang orang tua saya walaupun secara jarak kita jauh. Apakah artinya orang tua saya secara eksistensinya itu ada dekat saya? Tentu tidak. Tetapi rasa kasih sayangnya, Rahman Rahim orang tua saya itu ada pada saya. Ya mungkin itu Oke. sedikit analogi yang nggak begitu Oke. mewakili tentang kehadiran Tuhan. Jadi sekali lagi, tolong Oke. akalnya itu loh. Oke, bahkan saya katakan sangat masuk akal di dalam kekristenan tadi. Ketika ada kematian, baru ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Itu satu, logika sederhana. Kedua, logika Anda mau kemanapun tidak mungkin dapat menjelaskan tentang kehadiran Tuhan di dalam apa? Sifat transendennya saja. Tidak bisa itu. Harus ada dua yang berbarengan. Transenden dan imanen harus berbarengan dalam menjelaskan sisi ketuhanan. Jadi kalau Anda mengatakan IQ saya di bawah 0, bagaimana dengan Anda? Pikir sendiri. Oke. Nah, jadi sekali lagi Pak Yusuf membuktikan perkataannya ya, emang bahwa IQ-nya itu resultantenya jauh di bawah 0. Yang pertama, akal Anda mana? lagi jauh. Coba. Akal mana yang mengatakan Tuhan itu mati? Pak Yusuf sampai Iya. sekarang belum Dari jawab. logika Tetapi itu. malah Dari memasuk kebangkitan. akalkan. Nah, Bukan. iya, Logika bentar dulu. ketika Anda katakan logika.
Logika Oke, ringan. nah ketika Tuhan mati lalu siapa yang mengatur dunia? Ayo. Oke, begini. Bukan, jangan ke situ kita logika ringan. Iya. Tidak dikatakan ada kebangkitan tanpa kematian. Ngerti? Siapa yang bangkitkan? Ya jawab. Itu tadi logika Siapa simpelnya. yang bangkitkan? Tidak ada kata kebangkitan tanpa Sabar Pak kematian. James. Terus? Ya, terus. Masa itu nggak bisa? Logika sesederhana ini nggak ngerti? Sekat. Gini. Nah, aku mau tanya sama Pak Yusuf. Ketika Pak Yusuf itu dianggap kekal, terus Pak Yusuf mati, itu Pak Yusuf kekal lagi nggak? Ya bagaimana orang bilang logika, jangan Iya, jawab masukkan dulu. tentang- Ini contoh Bukan kasusnya. begini, Coba jawab dulu. bukan contoh kasus. Coba Oke lihat, lah. terima atau Aku tidak harus dulu tentang pernyataan saya. mempersederhana cara diskusi ini dengan analogi-analogi yang mungkin kapasitas otak Oke. Pak Yusuf bisa menerima. Contoh, ketika Pak Yusuf dianggap kekal, lalu Pak Yusuf mati, apakah Pak Yusuf kekal lagi? Bagaimana dikatakan kematian adalah sesuatu yang di luar kekekalan? Saya tanyakan Coba Anda, kita main jawab ke hal-hal dulu. metafisik. Itu saya katakan. Apakah kamu berpikir bahwa kematian itu di luar kekekalan? Pak Yusuf jawab iya atau tidak. Kamu Apakah mengerti ketika tidak? Pak Yusuf itu dikatakan Ketika kekal? pernyataan saya, Hmm. pernyataan saya, apakah di luar kematian? Apakah kematian di luar kekekalan? Apakah kematian di luar kekekalan? Ya tentu. Kalau tentu bagaimana cara berpikir metafisik Anda? Hal Oke. semudah ini tidak dapat ditangkap. Oke. Jika Oke. sesuatu di luar Jadi Ini gini. konsep Tuhan Goldian. Iya. Nah, jadi gini, kalau kita berbicara tentang metafisika, ternyata bukan hanya Tuhan aja yang kekal, bahwa manusia itu juga kekal. Terus bagaimana karena Anda ada menyamakan Tuhan dengan manusia yang juga dengan konsep metafisika itu sama-sama kekal. Sedangkan ketika kita berbicara tentang eksistensi manusia yang berupa hal-hal materialistis, itu ketika manusia itu dianggap mati, maka tidak bisa dikatakan manusia itu kekal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Tuhan Bapak mati selama 3 hari 3 malam, Bapak menganggap bahwa itu rasional? Tentu saja tidak. Otak mana? Coba berikan bukti penguat dari profesor siapa atau lain sebagainya yang mengatakan bahwa akalku itu berpikir Tuhan itu pernah mati. Nah, sedangkan di dalam kitab Anda sendiri itu mengatakan Tuhan itu tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 16. Yesus Makanya yang baca Anda jangan anggap pada Tuhan sebagian-sebagian. takluk Begini kepada Goldian, kamu maut. sudah bicara Ya, bicara Jadi pun sekali panjang, lagi, terima kasih Pak Yusuf telah membuktikan bahwa keimanan Anda itu sungguh tidak rasional. Bahkan ketika Oke, anak oke. TK ditanya, anak TK Halo. yang berakal, Dek, Tuhan menurutmu mati nggak? Tentu jawab tidak. Tetapi Pak Yusuf yang mungkin umurnya udah 60 tahun, Wow. seperti itu. Lucu kali, Wow. saudara. Oh ya begini. Goldian, kekristenan itu di atas rata-rata. Jadi begini. Iya. Ketika kamu punya statement itu sebenarnya saya hanya memukul balik saja. Hmm. Pengertian tentang dunia abstrak saja kamu tidak dapat membedakan tentang bagaimana penggunaan kata yang tepat untuk mendefinisikan apa yang mau kita katakan. Itu saja kamu masih belepotan di situ. Ketika kau mengatakan bahwa kematian di luar kekekalan, maka kekekalan tidak mungkin dikatakan kekal. Itu satu. Kedua, ketika Anda mengatakan mana buktinya atau jangankan profesor, anak-anak baru kekristenan pun sudah bisa menjawab. Buktinya adalah kebangkitan. Kebangkitan adalah bukti otentik tentang logika sederhana tentang kematian itu. Karena dari kebangkitan, kok ketawa? Tanpa Ya, kebangkitan, lucu. maka kematian itu tidak ada. Ya, Udah. kau lihat begitu kan seninya orang-orang Kristen dalam menjelaskan iman. Oke. Yang Udah baik belum? dapat dikatakan Iya. secara logik. Oke, sekarang kita tangkap ya teman-teman bahwa penjelasan Pak Yusuf itu berdasarkan doktrin yang diterima secara turun-temurun, yang rasionalisasinya itu nihil sama sekali. Contohnya tentang itu Pak Yusuf masih bersikeras bahwa Tuhan itu tetap rasional walaupun dia mati, terus dia bangkit lagi.
Tuhan itu tetap rasional. Bahwa Tuhan itu pernah digebukin orang Yunani, pernah digebukin orang Romawi, terus mati selama 3 hari 3 malam, terus Tuhan itu hidup lagi. Otak semacam apa yang mampu mengatakan Oke, itu? oke. Sedangkan Oke. mungkin kalau kita berbicara hal-hal tentang filosofi Tuhan, ya ada filosof yang mengatakan seperti itu. Tuhan hakikatnya kekal transenden. Dan kekekalan itu di luar daripada kematian. Itu ngawur. Pak Yusuf belajar dari mana? Terus selanjutnya. Nah, sedangkan ayat yang Pak Yusuf imani sebagai kitab suci yang konon katanya itu diwahyukan kepada Allah, lalu ditulis oleh para nabi, itu mengatakan 1 Timotius 6 ayat 16, Allah itu tidak takluk dengan maut. Sedangkan Yesus yang lahir dari rahim seorang perempuan, yang Pak Yusuf percaya itu juga 100% manusia, itu pernah mati dan pernah takluk kepada maut. Oke, Lalu oke, kesimpulannya begini. apa? Yang Jawabannya itu logis-logismenya gampang apa? saja. Ya, Yesus Logiknya bukan Tuhan, seperti itu ini. loh logiknya. Begini, dari Wah, ayat aku yang Anda mengajak cara katakan, Pak Yusuf berpikir begini yang sangat cerdas. logik. Saya bilang, kekristenan itu di atas rata-rata. Oleh karena itu gampang melihat apa yang Buktinya Anda mana? coba. Kekristenan di Ini atas rata-rata. saya jawab apa yang coba Anda ungkapkan. Hmm. Ketika dikatakan di situ Tuhan tidak pernah takluk terhadap maut. Betul, sangat betul. Karena Yesus apa? takluk nggak kepada maut? Yesus masuk ke dalam maut, yaitu mati. Takluk nggak Tetapi kepada dia maut? tidak takluk terhadap maut karena kebangkitan buktinya. Kebangkitan buktinya. Kok ketawa? Ya lucu Pak Yusuf. Tanpa kematian maka tidak ada pembicaraan tentang kebangkitan. Hmm. Hmm. Oke? Itu dasar yang logik. Hmm. Logika sederhana tentang hal ini. Kenapa Tuhan harus bangkit? Orang nggak pernah mati kok. Itu makanya karena Ya kan di kitab Pak Yusuf Begini, dikatakan begini. Tuhan itu nggak bisa mati. karena Lah begini, iya. karena Terus saya apanya tahu bedanya Tuhan karena sama begini. Goldian yang nanti Itu Begini. dari melogikkan akhir juga sesuatu bangkit yang lagi. tidak masuk akal namanya Pak Yusuf. Tidak, itu Ya karena enggak. Coba aku tanya Anda sama Pak Yusuf. sekalian coba. Terus beda Coba. apa bedanya Yesus sama Goldian? Coba. Goldian nanti Beda ketika lah. mati juga akan Lu bangkit lagi. Goldian di tahun abad 20, Yesus abad pertama. Beda itu satu. Oh iya. Enggak, paling letak jelas. bedanya Itu letak tentang bedanya. metode kebangkitan yang sama-sama nanti aku juga bangkit itu di mana? Kapan kamu bangkit? Ya nanti ketika Kok aku mati nanti? aku bakal dibangkitkan. Enggak, kekristenan tidak berbicara tentang apa nanti, apa tidak. Semua kepastian logika di dalam kekristenan sangat jelas. Kepastian mana? Tuhanmu aja nggak Kepastian pasti. kebangkitan sudah bangkit kok. Waduh. Tuhanmu Baru aja dengar. nggak pasti. Karena itu, ketika kamu mau menyuarakan tentang iman yang bertentangan dengan hal-hal kekristenan, itu urusan Anda. Tetapi Bukan urusan kematian- saya mendakwai Pak Yusuf agar Bukan tidak begini. tersesat menyembah mayat. Karena kamu Hmm. akan sangat terpukul telinganya ketika mengatakan Yesus mati di kayu salib. Ya emang mati, takluk Itu kepada intinya. maut. Itu intinya. Iya, emang mati kan takluk kepada maut. Memang mati. Ya sedangkan 1 Mati itu Timotius bukan 6 nomor takluk pada 16 Tuhan nggak Takluk. Memang tidak takluk karena dia bangkit. Ingat. Bagaimana dia digebukin takluk orang kalau dia Romawi bangun? sampai bangkit. nangis-nangis itu takluk nggak sama orang Apa? Romawi? Itu Mati itu bukan artinya takluk ketaklukan enggak itu? kepada maut nggak? Kebangkitan itu artinya takluk terhadap maut tidak? Nggak, yang aku tanya, Saya tanya. ketika Tuhan saudara itu mati, takluk nggak sama maut? Dia masuk ke dalam maut. Takluk nggak sama maut? Takluk nggak? Dia bukan Ini- takluk, dia Pak masuk Pak ke dalam Yusuf maut. ini ada dua yang dibahas Goldian itu kematian, jangan bangkit dulu habis Pak kematian baru Iya, bangkit. karena bukti otentik. Berarti Kebangkitan ketika Pak Yusuf mati yang itu mengatakan artinya Pak Yesus Yusuf nggak tidak takluk takluk terhadap kepada maut. maut. Nggak. Iya, karena kalau saya bangkit saya tidak takluk terhadap maut. Tidak Terus apa takluk bedanya terhadap Pak mati. Yusuf sama Tuhan kalau gitu? Maksudnya bedanya apa? Kalau definisinya ketika kita mati itu masuk ke dalam maut dan ketika kita dibangkitkan Betul. itu malah mengalahkan Memang maut, betul. bukan takluk. Lalu apa bedanya Pak Betul. Yusuf sama Tuhan? Secara tidak langsung, Karena Pak begini, Yusuf itu Tuhan yang hendak memampukan. menyamakan Pak Yusuf dengan Yesus. Enggak. Terima lah. kasih Begini, Pak begini, Yusuf. Begini. Yesaya 46 ayat Kalau 5, kamu Tuhan itu begini, berbeda dengan Goldian. makhluknya, sedangkan Pak Dengar, Yusuf itu Goldian. sama dengan Tuhan Bapa. Makasih. Begini Goldian. Ketika Bilangan kamu 23 ayat 19, Allah itu Aduh. bukanlah manusia, sedangkan Pak Yusuf dan Tuhan Bapa itu sama-sama manusia. Makasih. Enak Ya. nggak tuh ditampar pakai ayat Bapak? Enak nggak? baru ketemu dengan dar. ini. Begini, kok dar-dar.
mau lari. Kenapa? Apa yang Enggak. kamu katakan tentang kelogikan sudah terjawab. Karena memang di dalam kekristenan Yesus ini mati. Mati apakah Takluk takut nggak? terhadap maut? Mati. Enggak, dia masuk ke Iya. dalam maut. Kalau Pak Yusuf mati, takluk nggak kepada maut? Tidak, saya bukan takut karena saya yakin ya. saya akan Ya udah, bangkit. makasih Pak Yusuf Dibangkitkan sudah Tuhan. menyamakan Pak Yusuf sama Tuhan. Kok Yesus sama? juga dibangkitkan. Begini, ketika Roh Allah ada dalam diri kami, maka orang Kristen dengan bangga mengatakan kamilah anak-anak Allah. Hmm. Oke, Hmm. sama enggak itu? Ya Yesus juga anak Allah kok. Dia anak Allah, kami Oke, anak-anak nah Allah. aku jelasin ya. Teman-teman, di sini kita mendapatkan Kemana- suatu kemana kesimpulan. Iya, Ini bentar dulu, kemanapun diam dulu, diam logikamu dulu. akan patah dengan mudah. Iya. oleh Nah, kekristenan. jadi gini, Pak Yusuf dengan standarnya yang sama, ketika saya mengatakan Mhm. ketika Yesus mati itu takluk kepada maut enggak? Tidak. Kalau saya tanya Enggak. balik, Pak Yusuf ketika saudara mati itu takluk kepada maut enggak? Tidak. Terus apa bedanya Iya. Yusuf dengan Beda. Yesus? Enggak ada Beda. yang beda. Bedanya Sama-sama itu enggak takluk Yesus kepada maut. adalah Itu yang firman pertama. Allah. Iya, iya. Semuanya adalah firman. Bilangan Enggak, Kejadian 1 ayat 3. kamu firman Allah. Iya. Iya, semuanya adalah firman. Kamu Kita firman hasil Allah. dari firman Allah. Kita hasil dari firman Hasil Allah. dari firman Oke, Allah oke. beda Aku dengan nggak mau firman Allah. lari-lari, nggak mau red herring kemana-mana. Beda, kamu yang Nggak mengatakan usah beda. red herring gitu. Hmm, Jadi sekali lagi, kemanapun. terima kasih Pak Yusuf telah menyamakan Pak Yusuf dengan Yesus. Secara tidak langsung, kita semua ini yang ada di Zoom itu sama dengan Tuhannya Pak Yusuf. Sedangkan Yesaya 46 ayat Beda 5, lah. Tuhan Karena itu yang berbeda dengan yang dijamin makhluknya. masuk ke dalam kerajaannya yaitu mereka Hmm? yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buka Matius 21. Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Iya, Kurios akan masuk iya kerajaan Allah. betul. Tetapi mereka yang mengerjakan perintah Ah, Bapakku yang ada di sorga. Siapakah Pertanyaannya itu? Kristen ngerjain Jelas perintah Kristen. Bapak enggak yang ada di sorga? Iya, karena yang Mana mengenal ada? Bapa adalah orang Kristen. Kristen joget-joget nyanyi-nyanyi tiap minggu di gereja. Mana ada perintah Bapak seperti itu? Sedangkan perintah Bapak seperti sholat, zakat, dan berkurban, orang Islam yang ngerjain. Perintah Bukan. Bapak untuk menyembah Di mana di satu-satunya Tuhan Alkitab? yang benar, yang termaktub dalam Aduh. Ulangan 6 ayat 4 maupun Yohanes 17 ayat 3. Kristen enggak? Kristen nyembah 3 Tuhan tapi satu Nah, Tuhan. Sedangkan aduh. Islam yang mengamalkan segala perintah Bapak. Oke? Terus Lagi Tuhan malam juga ini, ya? menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Yesaya 29 ayat 12, Ulangan 18 ayat 18, terus Kidung Agung pasal 15 pasal 5 ayat 16 menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Kristen tapi nggak percaya. Lalu siapa yang percaya? Islam. Sekali lagi menurut Yesus yang masuk kerajaan Allah itu bukan Kristen. Karena Kristen itu pengikut Paulus, itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Udah. Belajar makasih ya. yang ini sehingga ketika Makasih ya. dalam oke. Kalau sudah makasih saya kasih juga penutup bahwa di Yo, dalam nggak usah kekristenan ditutup. nggak usah ditutup. Mau lari Oke. kemana ya? Kan Oke, Pak Yusuf udah kemanapun, ketampar-tampar pakai ayat. kemanapun. Kalau ketampar masa bisa menjawab seperti sebaik itu? Hmm. Logikamu berapa kali saya lihat sudah patah habis, sudah habis dipatah. Kata dari mana Pak? Boleh dijelaskan? Ya, apa yang dia katakan saya counter dengan sangat mudah kan? Coba mungkin orang- kantarannya bagaimana Kok tadi? masa kamu nggak dengar tadi? Kalau nggak dengar ya nonton kembali itu nggak perlu diulang lagi. Ya, saya sudah dengar tapi saya enggak mendapatkan counter yang yang Bapak Oke. sampaikan itu. Saya tidak Oke, saya secara garis besar ya. Ketika dia menolak hal imanen dan transenden harus bukan itu. berbarengan dalam penjelasan. Bukan itu yang dibahas yang Tuhan mati tadi. Aduh. Yang Tuhan mati saya sudah katakan logika sederhananya bahwa Apa? tidak ada kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Itu logika sederhana. Ya. Oke. Terus apa? Habis kedua, Logika iman itu Pak Yusuf, logika iman bukan logika sederhana. bukan. Logika imanmu sederhana itu. Coba Bang V, coba lihat. Tidak ada penyebutan tentang kebangkitan tanpa kematian. Ya nggak ada, nggak Saya ada. bangkit juga. Iya memang Saya itu bang- logika. Logika Manusia umum. manusia yang lain bangkit juga, Bang, dari kematian. Kapan kamu sudah bangkit? Tidak, yang dicerita yang di Bible saja. Apakah yang bangkit cuma Yesus? Iya. Dia bahkan mengetahui kebangkitannya. Nggak ada, Bapak tambah-tambah parameter lagi. Tambah-tambah. Tadi kan parameternya cuma satu. Makanya. Parameternya apa tadi? Yang ditambah. Parameternya itu tidak ada kebangkitan tanpa kematian itu ya. Sekarang Betul. kenapa itu Bapak jadikan sebagai parameter?
bahwa Ya, itu iman Kristen. Nah, iman Parameternya saja. karena itu iman Seperti Kristen. iman. Ya Bukan sudah iman iman saja. berarti Pak Jem, nggak usah lagi Logika. dibahas. Itu imannya Pasti dia ya, itu. ya, Logika, iman. bahkan iman Kristen itu sejajar dengan logika universal. Ya, jadi itu. Cuma saya herannya itu kok Tuhan bisa mati ya, Pak Yusuf. Enggak, itu saya sikit-sikit. Bukan, memang dalam iman Kristen seperti ini. Artinya tadi Salah pertanyaan bagi Mas Goldian, Pak Yusuf. salah bagi orang Pertanyaannya Kristen Mas yang mau- Goldian itu tadi Pak Yusuf, kalau Tuhan mati, siapa yang kendalikan alam semesta? maksudnya kendalikan apa? Ya 3 hari 3 malam loh jadi almarhum. Dikatakan 3 hari, jangan 3 malam. 3 hari saja dikatakan. 3 hari begini ya, kalau dalam menyikapi konteks kesederhanaan dalam berpikir seperti ini, ya kalau dikatakan ini kan Yesus yang mati. Trinitas ini bukan cuma Yesus. Iya. Iya. Gimana? Maksudnya yang mati itu bagian daripada Tuhan, bukan Tuhan yang benar. Bukan sebenarnya. bagian. Terus yang yang mati ini Yesus Kristus. bukan ya. bukan Tuhan yang mati. Karena Tuhan di dalam kekristenan itu Trinitas itu. Oh, jadi kalau ada cadangan 2, kalau mati 1. Bukan cadangan. Bagaimana? Untuk menjawab secara sederhana logika yang mau Iya, saya sederhanakan. Kan ada 3, Iya, mati makanya. 1, mati 1 3 hari, masih ada 2. Nah, Terus masih ada 2. masih ada Makanya 2. Gitu Enak, sederhananya. jadi Terus bangkit mantap. lagi sebentar dulu. Mati 1 masih ada 2. Cuman 3 hari pincang, setelah 3 hari lagi kemudian genap lagi 3 gitu ya. begini. Sederhananya sebenarnya begitu kan? Ya, sebenarnya Iya. begini. Karena itu memang dasar iman Kristen. Ya. Kematian, kebangkitan. Nah, oke, Adalah hal yang sekarang mendasar. kita melaju lagi ke proses berikutnya. Kenapa sih di Kristen Pak Yusuf ya seneng banget gitu loh kalau kisah Yesus itu tragis? Kenapa? Oh, yang sudah adanya seperti itu bagaimana kamu pikir kami abad 20 bisa mau otak-atik? Tidak, yang dikisahkan seperti itu bagaimana? Kira-kira yang ngajarin ini siapa sih Yesus harus mati gitu? Kok yang sudah terjadi begitu bagaimana kita mau menyikapinya? Ya, kan ada 3 nih ya. Begini Pak Yusuf, kan ini ada 3 yang menghendaki Yesus mati itu, di antara ketiga ini siapa? Ya, bagaimana mau bilang mengkehendaki siapa tidak, bahkan kalau secara dalam tentang kehendak yang ada di dalam Trinitas ini saling meresap. Ya, ini kan nubuatan, Yesus mati di tiang salib. Siapa yang menubuatkan ini yang di antara yang ketiga gitu loh? Siapa yang mengizinkan? Mengizinkan maksudnya? Kan Yesus mati ini pasti ada izin dong, nggak mungkin nggak ada persetujuan gitu. Memang begitu, apa Nah. adanya bagaimana kita mau? Ya kira-kira yang merestui mati Yesus siapa? Bapak kah, Roh Nah, Kudus kah, atau Yesus sendiri begini, gitu loh? Secara Ya, secara detail, gimana? Bagaimana? secara detail yang Anda tanyakan itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Jadi Yesus mati aja gitu, nggak ada yang mengendaki. Enggak. Tapi masalahnya apa yang Bang Handi tanyakan itu tidak tertulis Oh di gitu. Alkitab. Tapi menurut Manu Bulu yang mencabut nyawa Yesus itu iblis. Nah, itu kan menurut Manu Bulu. Iya. Tapi yang mencabut nyawa Yesus siapa tuh? Di dalam kekristenan bukan pengenalan akan pencabutan nyawa, tetapi begini. Hmm. Yesus mengatakan, aku menyerahkannya untuk mendapatkannya kembali. Siapakah Yes, dia oh. sehingga dia dengan sangat yakin? Oh, jadi dia rela menyerahkan ya Pak Yesus, bukan dicabut. Iya, dengan rela. Dia rela menyerahkan. Dia serahkan kepada Iya, siapa? untuk mendapatkan kembali. Dia serahin. Jadi dia serahkan kan 3 hari. Dia yang megang 3 hari ini siapa? Begini. Ya, Itu begini. yang tidak tertulis di dalam. Tidak tertulis ya. Cuman menyerahkan saja, nggak tahu dia serahkan kemana. Ya, kan Jadi sudah di sini pasti ada dengan ucapan iman. kalau Ya, pernah sudah saya pasti singkat itu Pak Yusuf, di sini ada sertiwa. Sertiwa ngerti nggak? Sertiwa? Iya, apa? Ngerti nggak sertiwa? Enggak. Serah terima nyawa. Ya, dia kan serahkan, terus kemudian dia terima lagi kan? Ya, untuk menerimanya kembali. Iya, sertiwa namanya. Ya. Setuju dong kalau ada sertiwa 3 hari 3 malam baru diambil lagi gitu. Yesus serahin dulu. Ya. Terus ada Ya, yang betul, simpen, betul. ada yang ngambil. Kemudian Ya. 3 hari diserahin lagi. Jadi ada sertiwa Oke. di sini. Ya, ini Ya, lanjut sama Pak James. Kita coba untuk mengenal keimanan kami Kristen
dengan cara yang lebih ini ya. Supaya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang begini ini bagaimana? Ya terpaksa saya jawab ya tidak tertulis di Alkitab. Itu pertanyaan yang paling mudah untuk menjelaskan. Ya Kan? sekiranya nggak Pertanyaan. tertulis, jangan membuat kesimpulan dong kalau nggak tertulis. Itu Iya, loh tapi maksudnya. kan begini, memahami iman Kristen ini mesti ada karunia-nya. Tanpa karunia itu ya jungkir balik gimana kalian gak akan ngerti. Ya Pak Yusuf juga nggak ngerti kok, sama-sama kita nggak ngerti. Ngerti. Namanya masih misteri, kayak Ari Lasso. Iya. Iya, karena Ya udah Pak James, lanjut Pak James. Apa yang mau dibahas sama Pak Yusuf tadi? Masih misteri itu. Mau tambahan sedikit ya, Boleh, Pak boleh. Yusuf. Pak Yusuf tadi bilang dekat dengan urat leher ya Pak Yusuf. Iyalah, saya tidak tahu persis gitunya, tapi dekat. Iya. Kan Iya, kan saya jawab, ada jawabannya dalam Al-Quran, surat Kaf ayat 17-18. Itu nama malaikatnya malaikat Raqib dan sebelah kiri malaikat Atid. Jadi ya Allah itu tidak dekat dengan maksudnya turun wujudnya, tapi diwakilkan oleh malaikat. Dia selalu menyertai kita kiri dan kanan. Yang kanan itu mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Itu dalam Al-Quran ada surat Kaf ayat 17 sampai dengan 18. Jadi salah apa pernyataan yang Allah itu dekat dengan apa manusia dekat salah itu diwakilkan. Allah punya wakilnya semua di dunia berarti ini. enggak dekat Malaikat lah. dekat karena malaikat itu Bagaimana melapor dekat kepada kalau Tuhan. diwakilkan? Definisi dekat di situ Begini Pak Yusuf, kalau malaikat itu diutus, dia akan lapor kepada sang pengutus. Begitu. Jadi laporan setiap saat itu datang ke Allah. Orang ini berbuat jahat, ya Allah. Iya, Catatannya tapi dekat ada. enggak. Tahu kan berarti kan setiap manusia punya dua malaikat Raqib dan Atid itu. Ya, Jadi kalau dibilang dia wujudnya ke dunia, enggak. Allah itu maha kuasa. Dia menyelimuti semua yang ada di alam dunia. Iya, kuasanya itu dekat enggak. Nah iya sama kan kuasanya itu diwakilkan. Diciptakanlah malaikat. Diwakilkan lagi. Lah ya diciptakan malaikat kuasanya supaya juga jauh. ya dia tidak perlu turun ke bumi karena dia sudah menerima laporan dari malaikat. Itu yang dibilang kekuasaan itu tuh itu. Allah bisa menciptakan apa saja sesuai dengan keinginannya begitu. Tapi dalam Al-Quran tuh logis banget. Kalau manusia Ya, itu bukannya kalau Tuhan logis yang kan turun ke bumi. penjelasannya itu gampang. Bahwa kuasa Apa? Tuhan itu dekat atau enggak. Ya dekat berarti itu artinya kan sudah saya jelaskan dekat itu. Jadi semua tinggi sedekat apapun karena di sebelah kanan ini ada malaikat yang mencatat kebaikan keburukan. Tapi kan penjelasan Bang hati. V itu diwakilkan ke malaikat berarti enggak dekat dong. La ilaha illallah, nih orang benar-benar nggak ngerti. Ini Bang. Begini, setiap wakil itu melapor kepada sang pengwakil. Si pengirim, si pengutus itu tak akan dapat terima laporan dari yang diutus. Yang diutus itu malaikat. Kamu kawal orang ini, dua yang ditugaskan, Raqib dan Atid, pencatat kebaikan dan keburukan. Itu menyertai kemanapun kita pergi. Itu makanya Allah tuh dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita ini. Karena di sebelah kanan kita itu ada malaikat yang melapor kepada Allah. Jadi Allah tuh tahu, tapi tidak seperti yang kalian. Rasa analoginya dari Bang Goldian. Kenapa saja sesuai dengan keinginannya. Saya rasa sudah terjawab tadi itu dari analoginya. Ya, dia cuma menghindar aja ngomongnya itu, cuma ke permainan kata-kata aja. Ya sudah, kalau memang Pak Yusuf tidak ngerti, silakan saja. Fokus ke yang tadi saja. Bang Jeff bilang ya sudah menjawab, itu kan menurut kalian. Ya. Nah sekarang menurut kalian, menurut Bapak lagi. Nah, kami balas menurut kalian, menurut Bapak lagi. Nggak habis-habis diskusinya. Iya itu makanya intinya argumentasi Anda tadi salah. Saya juga bisa bilang argumentasi Anda salah. Nah, makanya jangan bahas itu. Makanya tidak mungkin. Makanya kita mungkin ada Zoom ini. Makanya kalau dengan dasar Anda seperti makanya itu. Makanya kita fokus lagi ke yang tadi 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ya. Nah, saya tidak mau lari-lari karena tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kalau kamu terlalu ini saya jarang untuk mengcounter ini pembicaraan. Coba kamu mau bicarakan bandingkan 1 Timotius dengan mana satu di Al-Quran yang bisa
Kita bandingkan untuk kita ajukan topik. Mana yang lebih logik? Kristen atau Islam? Berani? Boleh. Sebutkan. Silakan besok. Sebutkan Silakan. Al-Quran satu yang apa? Yang senada dengan apa nama? Apa ya tadi kamu bilang tadi? Surat apa? Surat apa yang kamu kutip tadi? 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Timotius. Cari di dalam Al-Quran yang nadanya semirip dengan itu. Oke, ini Pak. Ini silakan. Ya, ini Pak. Ya apa? Tunggu sahabat besar. Allah ya Allah. Janganlah pakai yang bahasa Indonesia. Allah tidak ada. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia maha tinggi, maha besar. Ini kan maha hidup, Pak. Apa itu maha hidup? Tidak Bukan mati, itu, kan? Saya mau tahu James. Betul dia mau pakai ini supaya kita bahas pelan-pelan. Oh ya, silakan boleh. Ya. Oke. Apa yang kau koreksi tentang kekristenan? Saya akan koreksi tentang ini. Ini tadi surat Kap 16 sebenarnya harus dijelaskan dengan mantap tuh Surat apa? ke Pak Yusuf. Surat apa, Pak? Surat Kap 16 ayat 16. Kan di sana diterangkan ya. Jadi kita harus luruskan dulu ini supaya nggak salah pemahaman di luar sana ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kan begitu kata Pak Yusuf. Jadi ini bukan sang pencipta itu berbentuk sesuatu datang ke urat leher kita. Ini bukan makna yang sebenarnya. Artinya di sana bahwa jangan pernah menduga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia, baik yang nyata maupun yang hanya disimpan dalam hati. Allah mengetahui segala rahasia yang disembunyikan manusia. Beruntungnya adalah bahwa Allah tidak menuntut pertanggungjawaban atas bisikan hati kita sebelum jadi tindakan nyata. Jadi di sana kata kami itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat mencatat perbuatan baik dan buruk. Begitu. Jadi harus dijelaskan dengan terperinci ke Pak Yusuf. Bukan sang pencipta itu berbentuk nyata ada dalam diri kita. Bukan seperti itu. Jadi tidak ada yang luput dari tindak tanduk kita sebagai ciptaan. Semua tercatat dengan rapi, dipertanggungjawabkan nanti Pak Yusuf. Kira-kira begitu. Tanggapan Pak Yusuf? Iya, itu kalau mana Bang James yang kata mau. Berarti kalau saya yang kuliah murid saya ini paham dia. Lanjut topik lain. Bukan yang Bang James tadi. Ya, berarti ayat kursi tadi ya. Ya, silakan mohon dibuka ya. Ya. Ayat kursi itu kan buktinya hidup dan tidak ngantuk, tidak tidur. Itu kan sudah nyata apa namanya yang sama dengan Timotius, tidak takut dengan maut. Ya kan itu menurut Bang Husema. Tunggu, saya mau dengar James. Ketika dia mau tahu sejauh mana kekritisan bisa menerobos sendi-sendi yang telah dibangun di dalam keimanan. Ya, oke. Coba Jadi kita lihat. Jadi kamu pakai ayat yang mana, James? Boleh tadi yang Timotius. Yang mana? Timotius dengan yang Bang Husema atau Bang Andi? Ya, itu kita mau bandingkan dengan ayat kursi boleh. Yang Bang Husema. Ya, ayat kursi. Oke. Apa yang kamu koreksi dari 1 Timotius? Sebenarnya bahasanya bukan koreksi Bang ya, cuma pertanyaan begitu ya. Boleh. Oke, boleh. Bahasa saya maksudnya bahasanya. Ya, Timotius dibukakan supaya saya tahu. Dibukakan ya. Dibukakan 1 Timotius. Jadi bahan diskusi begitu ya. Jangan dikatakan koreksi begitu, agak kurang bagus kedengarannya kan.
Oke, oke. Tolong dibukakan, soalnya perangkat saya agak kurang kalau banyak tab. Ya. Aduh, Romo Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Opung. Begini, malam ini Batuk dia Opung. malam ini diskusinya pakai begini ya. Ya, ada lanjutnya kalau gitu, dilanjut. Ya. Jadi begini Silakan. ya. Jadi begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Bisa bersemayam nggak dalam sih terang yang nggak pakai kata jadi begini gitu? Bisa nggak? Spontan itu Bang Andi. Jadi begini, dialah satu-satunya yang Pakai tidak juga dokter. takluk kepada Kenapa? apa namanya? Transfer. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Satu, takluk kepada maut. Nah, Boleh sedikit Bang. kemudian, ya silakan Ida. Jadi poin saya, oke lah itu takluk kepada maut kan. Terus yang jadi pertanyaan di sini, bahasa takluk kepada mautnya itu kan, kalau definisi kami tadi mati itu sudah takluk kepada maut. Nah, tetapi definisi Pak Yusuf belum takluk kepada maut kan. Ternyata setelah saya cari terjemahan yang lain juga kan, dari bahasa yang lain, janganlah pakai takluk kepada maut, karena itu nanti kita punya standar masing-masing untuk menentukan takluk kepada maut itu atau tidak takluk. Nah, jadi di situ sebenarnya katanya di situ immortal, tidak pernah mati. Nah, jadi bukan takluk kepada maut lagi, immortal itu saja kata-katanya di situ aslinya. Nah, coba buka. Ya. Oke. Ini Paulus mau bicara tentang apa? Kasih naik kata sedikit dia punya itu. Siapa? Ini Paulus mau bicara nasihati Timotius tentang apa ya? Supaya bisa lihat. Dari ayat tadi. Tunggu, jangan dulu gerak. Mana tadi? Itu ya, agar nama Allah, tekan baik-baik, dia punya intonasinya nanti. Nama Allah itu ya. Tunggu, saya lihat. Terus Izin dulu bentar ya. Pak Nyoman, malam ini Bu Ani yang Unitarian itu berhalangan. Mungkin besok ya Pak Nyoman. Ikut diskusi sini aja mengalir. Maaf ya Pak nggak Nyoman. apa-apa. Oke, nggak Ya, apa-apa. makasih Pak Nyoman. Lanjut Pak Yusuf. Ya sudah ya. Nah, turun lagi sampai 16. Nah, jadi Oke. saya bantu sedikit Pak Yusuf. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang definisi Tuhan kan, bahwasanya Allah ya situ ya. ya Allah ya, bahwasanya Yesus itu bahwasanya satu-satunya Yesus. yang tidak takluk ya Allah. Bahwasanya Allah itu tidak takluk kepada maut kan, Tuhan itu Ya. takluk kepada maut. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, cuma kan di situ kalau kita pakai kata takluk, memang coba buka baik-baik yang takluk kepada maut ini terjemahannya, di situ yang banyak itu enggak ada kata takluk di situ, cukup maut saja. Itu iya, sepertinya tambahan saja itu. Coba buka semua terjemahan, semua versi bahasa, di situ cukup kata mati di situ. Enggak ada kata tulisan takluk kepada itu, enggak ada, kayak semacam saja gitu. Yang saya lihat semacam penambahan kata hiperbola begitu. Coba lihat. Coba ketik kepada maut itu Pak Husaimah, akan di situ kan kelihatan tidak itu terjemahan itu per kata dia. Nah, itu coba. Tidak kan tadi kalau tidak takluk kepada maut. Coba klik. Maunya Bisa tidak diklik? Yang maut itu, yang maut. Jadi artinya di situ bukan tidak takluk kepada maut. Mati saja di situ, enggak ada kata takluk kepada maut itu. Nah, itu. Nah, coba lihat. Bawah. Kan dia bisa bisa diterjemahkan per kata kan? Bawah. Nah, jadi
Bawa. Tidak ada. Ini Nah, penulah kita dengan masalah. immortal. Mau di apa, Dinda? Immortal. Artinya. Maut ya? Ya. Jadi tidak ada kata Yang mana sih? karena kalau Iya, kata betul. takluk kepada itu relatif nanti itu kayak tadi. Susah kita ini. Nah, makanya ternyata ketika saya pelajari memang di situ cukup kata maut saja. Jadi jadi dijelaskan definisi Tuhan itu tidak maut, begitu, tidak mengalami Tidak maut, maut. tidak mengalami maut. Oh, tidak mengalami. Ya, tidak Kata mengalami aslinya maut, apa? Mengalami ya? tidak mati begitulah. Nah, coba saya share screen dulu. Coba kamu ambil bahasa aslinya. Ya, coba. Supaya tahu, kamu bilang kalau tidak takluk, tapi apa? Ya. Yang lain itu supaya Betul tahu. juga begitu Pak. Ya, supaya kelihatan di penonton kan ada dasarnya saya bicarakan. Ya. Nah, coba Pak Hussein, maafin ya, saya agak sedikit memerintah ini sedikit. Boleh tidak dibuka di anunya, di browsernya situ, di lembaga Alkitab itu saja, yang versi Sabda. Ya. Alkitab Apa, Dinda? Sabda, ya, 1 Timotius 6:16. Jadi jangan buka di software, buka di web. Ya, tapi ini di web. Ini. Ya, buka Ya. dari web, ya, dari web. Apa anunya? Itu 1 Timotius 6:16, begitu saja tulis di Google. 1 Timotius 6 ayat 16. Enam 16. Ya. Oke, enter. Saya buka di mana? Nah, di Versi Sabda. paralel? Sabda, ya. Alkitab Sabda kan. Nah, langsung klik saja itu yang Sabda. Cuma belum ter-share ini. Jadi saya tidak bisa lihat. Oke. Saya share. Ya. Nah, coba yang 16 nih, pas ayat 16 diklik. Bawah yang ayat 16. Bawah. Ya, ini. Klik, diklik. Ini. Ya, diklik dia Pak, diklik. Ya. Ya. Nah, sekarang coba dilihat di bawahnya, itu kan ada terjemahan perkataannya itu. Di bawah terus, di bawah. Itu yang maut, yang nomor 110 itu, yaitu tidak takluk kepada maut tadi itu. Nah, itu coba lihat terjemahan lain, tiada mati, kan? Coba lihat terjemahan yang lain. Tidak ada itu tulisan tidak takluk kepada maut itu memang seolah semacam metafor gitu. Coba atasnya Pak. Oke. Coba klik yang 110 itu, 110. Klik Nah, kenakan kursornya di angka 110. Kanan di kata tidak takluk kepada maut. Atas itu yang tidak takluk kepada maut. Ya itu. Nah, coba lihat di situ ya. Tidak dapat mati. Coba lihat artinya itu. Tidak dapat mati kan? Coba bawahnya tadi ada terjemahan Indonesia itu ya, lihat. Ya, tidak dapat binasa, tidak dapat mati, tidak takut kepada maut. Tidak takluk terhadap maut. Ada juga itu. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa yang lain kan dia immortal. Immortality. Ya, immortal ya. Yang tidak mati. Ya, nah, jadi kekekalan. Ya, juga immortal itu juga apa artinya kan tidak dapat mati, tidak takluk terhadap maut. Kalau yang saya pahami begini Pak Yusuf, tahu ya? Yang saya pahami itu kalau seandainya kata-kata yang ada di situ kan, di Bible itu kan, dia eternal, nah itu aman. Tidak ada pertanyaan di situ. Eternal dia. Nah, tapi yang saya pertanyaan. Kekal maksudnya? Kalau eternal itu beda dengan immortal. Nah, iya, yang bilang sama siapa? Ya, jadi tapi yang dipakai kata-kata di situ immortal begitu. Itu yang jadi masalah, itu yang jadi pertanyaan saya, bukan masalah. Jadi yang kata dasarnya apa? Kata aslinya apa? Immortal atau immortal. Apa, eternal? Immortal. Ya. Oke, berarti immortal itu juga artinya bisa itu takluk terhadap maut. Tidak, immortal tidak selalu takluk. Immortal itu apa coba? Tidak mati. Itu saya artinya. Iya, tidak mati, tidak takluk terhadap maut kan sama. Tidak mati. Nah, sekarang Yesus mati tidak? Yesus di situ Paulus nasihati tentang siapa? Itu Paulus nasihati Timotius tentang siapa? Kan logikanya di situ bahwasanya Tuhan itu tidak mati. Tuhan di situ dia mempertegas siapa?
Karena duduk di atas terang ada. Coba kembali ke ayat tadi supaya jelas. Ya. Kamu lihat baik-baik di situ. Ya. Jadi dikatakan Tuhan tidak mati. Nah, sekarang bahwasanya jadi premis satu yang saya bikin, jadi saya sudah bisa menarik kesimpulan Pak Yusuf ya. Nah, jadi premis satunya kan bahwasanya Tuhan itu tidak mati, immortal. Tuhan immortal. Nah, premis Begini. Ya. Oke, kamu lihat baik-baik itu pesan di situ. Apakah betul Paulus mau menasihati Timotius tentang Yesus atau apa? Karena tadi saya lihat kata Allah. Iya Allah. Allah itu Tuhan. Allah. Iya, jangan kamu nanti masukkan ini kepada Yesus. Bagaimana ini? Berarti Yesus bukan Allah di dalam bukan pengertian ini bukan ada yang bisa dapat dibedakan. Ini maksudnya begini, bahwa keesaan di dalam kekristenan tentang Trinitas itu akan ada nanti bagaimana kita mengidentifikasinya itu secara baik bisa. Tetapi di sini juga kita mau lihat ketika dia katakan tentang Allah, apakah betul Paulus mau merujuk kepada Yesus atau dia bercerita tentang Bapa? Enggak ada di kata Bapa di situ. Itu Allah itu juga Bapa. Ya, tapi di situ tidak ada dia bilang. Coba kamu lihat di situ bersemayam dalam terang. Siapa yang bersemayam dalam terang terus? Tidak ada dia khusus. Bukan ini. Kamu lihat bersemayam dalam terang. Yang saya lihat, saya walaupun tidak baca keseluruhan, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apa ini? Tuhan. Ini saya lihat dia Allah. Iya. Tapi maksudnya Allah di dalam Paulus ini siapa? Tidak ada. Apa itu? Umum itu. Iya, makanya kita mengidentifikasi bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Umum. Yang Yesus ini itu definisi hadir umum, ke dalam dunia. Berarti bukan ini. Definisi umum itu, Pak. Iya. Coba ayat 15-nya. Coba lihat bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, terus. Yesus ini datang ke dunia. Bagaimana ayat ini mau disematkan ke Yesus? Berarti ayat ini bukan untuk Yesus. Berarti Yesus bukan Allah begitu. Bukan gitu. Coba mengerti konstruksi kekristenan tentang Allahnya. Ini coba lihat. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Ya, Allah ini ya. Allah. Yesus berarti masuk ya. Kalau Bapak mau ini. Ya, kalau Trinitas itu iya. Allah ini jadi full ini, semuanya ini definisi umum. Nah, jadi di sini dia tidak menjelaskan khusus person apa tidak, ya full. Nah, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, terus, jadi definisi Tuhan itu dijelaskan oleh Paulus ini kan di dalam Timotius itu bahwasanya Tuhan itu tidak mati atau immortal. Nah, itu saya bangun premis 1. Nah, terus premis 2, Yesus ternyata di dalam faktanya mortal, dia pernah mati mortal. Jadi kesimpulannya apa itu? Oke. Kalau seandainya ayat bukan ini. Ayat di sini mana di sini dikatakan Yesus pernah mati? Mana di sini? Ayat ini ya? Ya. Sehingga kamu buat premis kedua apa? Tidak, Yesus bahwa Yesus pernah mati di ayat ini. Faktanya Yesus pernah mati. Bukan, makanya baca ayat itu jangan terlepas dari konteksnya. Oke, begini. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Nah, jadi ini definisi Tuhan ya. Allah. Definisi Tuhan Allah itu berubah? Bukan berubah. Jadi tetap, jadi tidak masalah. Jadi tidak masalah. Begini, iya. Ketika kamu mengerti tentang satu ayat terutama ini macam nasihat Paulus kepada Timotius tentang Allah yang tidak yang immortal, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini orang Kristen membacanya langsung bisa mengerti. Oh, ini bicara tentang. Kalau bicara tentang macam Yesus, pribadi Yesus sendiri. Yesus kan hadir. Firman yang menjadi manusia ini hadir di tengah kita. Yesus ini mati. Tidak ada yang bilang Yesus itu mati hanya manusianya saja. Enggak ada itu. Iman Kristen tentang sungguh Allah, sungguh manusia, ini tidak dapat dipisahkan secara nanti kita lihat, oh ini manusianya, ini Allahnya. Enggak. Yang mati di sini adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Tetapi di nasihat Paulus ini, apakah Paulus betul mau mengatakan, kalau Anda mengatakan premis keduanya Yesus
mati? Mana di Fakta sini bukan itu. ditulis Tidak, di fakta ayat bukan. itu? Fakta bukan Bukan itu, jangan cerita tentang itu. Saya mau tahu ketika kamu membangun premis dari ayat ini, kita selesaikan premis dari ayat yang dimunculkan ini. Ya. Jangan kamu mengambil sesuatu yang lain lagi, karena rujukannya akan berbeda. Ya, terus. Nah, sekarang. Nah, jadi yang mau Bapak sampaikan kepada saya ini begini ya. Nah, berarti definisi Tuhan itu berubah-ubah. Yaitu poinnya kalau seandainya Bapak Bukan berubah. Iya, memaksakan. Ketika kamu memaksakan cara pikirmu untuk mengerti Nah, apa? Terus. kitab yang bukan Anda mengerti, ya jadi seperti ini. Dijelaskan, kamu pula mengatakan bahwa itu. Bagaimana ini? Nah, sekarang definisi. Sekarang saya tanya. Ini sudah definisi Tuhan yang paten ya, immortal. Bukan, saya tanya. Ketika kamu membangun premis, tentu jangan lari dulu, tidak. Ya, jadi yang saya tanya itu supaya diskusi kita terarah begitu Pak ya. Oke, terarah betul. Saya katakan lagi bagus terarah. Oke. Terarahnya kamu bagaimana ketika membangun premis kedua Yesus mati? Di sini di mana dikatakan di situ? Di ayat itu mana Yesus mati? Kan faktanya Yesus memang mati, tidak perlu pakai. Saya tanya kamu bilang tadi terarah. Kita lihat ke ayatnya. Ya. Nah, berarti definisi Tuhan di sini itu cuma ada di konteks dulu. Iya, tidak. Saya katakan ketika kamu membangun premis dari ayat ini, buktikan sampai tuntas. Sehingga bisa membuat satu silogisme yang dapat diterima bahwa ayat ini mengatakan hal yang kontradiksi. Terus? Ya, jadi menurut Bapak premis kedua benarnya apa? Gak ada itu. Itu hanya premis yang kebingungan, yang coba mau memaksakan. Kenapa saya tidak boleh pakai premis kedua Yesus itu kamu bilang mau terarah. Padahal itu fakta. Kenapa? Bukan kamu bilang mau terarah, mau ambil ini apa? Terarah bagaimana menurut Bapak? Terarah bagaimana? Karena kamu bilang ikut ayat ini. Nah, saya ikut ayat ini ayat berlaku untuk semua konteks tidak? Dalam semua masa, semua zaman? Iya. Bukan. Tidak. Nah, ayat ini memberi pesan kepada apa? Begini, teologi dengan apa yang mau dimunculkan Paulus berbeda ya. Ini saya kasih tahu pengajaran secara pelan-pelan. Ketika kita mendekati surat Paulus, terutama ini dia menasihati, nggak tahu ini ada Timotius, ini berarti penasihatan terhadap Timotius ya. Itu perorangan. Ini nasihat Paulus ini dimengerti dalam kondisi tertentu. Tidak juga bisa nanti kita ajukan perbandingan dengan ayat-ayat di luar itu, macam contoh ayat ke orang Efesus apa itu akan berbeda. Pendekatannya seperti itu supaya mengenal apa yang menjadi argumentasi Paulus atau dalam nasihat-nasihat spiritual Paulus yang mau kita kenali sebenarnya apa yang dia maksudkan. Fakta yang dia sampaikan itu apa begitu? Fakta apa? Ya dari ayat itu. Fakta iya, tidak. Memang fakta itu. Nah, dari sebelum dunia ini ada sampai dunia kiamat tidak akan di pernah situ mati. Hanya dikatakan persembayan dalam terang. Fakta tidak harus begitu terus definisi Tuhan. Itu makanya begini. Berubah kamu nanti. bilang terarah tapi entah kemana-mana. Bapak mau mengubah itu berarti nanti. Kok mengubah? Terarah logikanya nih, logika. Ya coba logika, premis yang betul dari ayat itu. Coba bangun premis yang mana yang kamu bilang ini. Premis pertama diterima. Tunggu, logika dulu. Sepakat logika dulu. Premis tidak akan terbangun kalau logika kita tidak sejalan. Aduh. Nah, sekarang logikanya. Kita ajak ke sini, kau ke logika. Bagaimana kamu nih? Berarti tidak boleh pakai logika. Kamu yang mengatakan diskusi terarah. Ya, tidak boleh pakai logika. Aduh. Tidak boleh pakai logika ini. Atau sekadar diimani saja. Sudah, kalau sekadar diimani saja, silakan yang lain. Susah kalau begitu. Begini ya, kalau Pak Yusuf itu nggak takluk sama maut, tapi dia takluk sama istri.